Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini kelompok 6 dari kelas AB4803 akan memaparkan materi mengenai evaluasi dan juga analisa GCG Good Corporate Governance pada PT Alam Tree Resorts Indonesia Tbk. Oke, perkenalkan di sini kelompok kami yaitu ada Patricia J, Devina Claudia Suryadi, Revila Aulia Zener Fritzky Munanda, dan saya sendiri Alvin Bagus Pratama. Oke, pada profil perusahaan PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk sebelumnya dikenal dengan nama Adaro Energi yang kemudian diubah pada akhir tahun 2024 berganti nama karena ingin mencerminkan visi baru yang lebih berfokus pada keberlanjutan dan juga pengembangan bisnis hijau. Perusahaan ini bergerak pada industri bisnis pertambangan batu bara, pengolahan mineral, jasa pertambangan, serta energi terbarukan. Produk atau layanan utamanya yaitu meliputi batu bara metalurgi, environment, presan mineral, smelter aluminium, dan proyek energi terbarukan PLTA. Jumlah karyawan tetap pada perusahaan PLT Alam Tree Resources Indonesia tercatat sebanyak 10.356 per akhir tahun 2024. Oke, selanjutnya ada model bisnis yang terintegrasi. Model bisnis yang terintegrasi adalah sebuah konsep bisnis yang mengintegrasikan 8 pilar model bisnis yang terangkum dalam dua pilar utama, yaitu pilar pertama, alam geosentris. Pilar ini berfokus pada aspek geografis dan lingkungan yang terdiri dari empat pilar. Yang pertama adalah geoekonomi, yang berfokus pada aspek ekonomi dan keuangan seperti pendapatan, biaya, dan profitabilitas. Yang kedua ada geopolitik yang berfokus pada aspek politik dan regulasi seperti kebijakan pemerintah, hukum, serta peraturan. Yang ketiga ada geososial yang berfokus pada aspek sosial dan budaya seperti masyarakat, karyawan, dan pelanggan. Lalu yang terakhir ada geolingkungan yang berfokus pada aspek lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim. Lalu pada pilar kedua ada alam ekosentris. Pilar ini berfokus pada aspek ekonomi dan ekologi yang terdiri dari empat pilar. Yang pertama, ekoefisiensi, yaitu berfokus pada aspek efisiensi dan produktivitas seperti penggunaan sumber daya, biaya, dan waktu. Lalu yang kedua, ekoinovasi yang berfokus pada aspek inovasi dan kreativitas seperti pengembangan produk, layanan, serta proses. Lalu yang ketiga, ekokualitas, yaitu berfokus pada aspek kualitas, keamanan seperti standar kualitas, keselamatan, serta kepuasan pelanggan. Hal yang terakhir ada ekokesadaran, yaitu yang berfokus pada aspek kesadaran dan tanggung jawab seperti kesadaran lingkungan, sosial, serta ekonomi. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan transformasi bisnis utama PT Alam Tri Tbk. Perjalanan transformasi perusahaan dimulai pada tahun 1992. PT Anadro Indonesia atau alias EI memulai produksi komersial batu bara E5000 dari tambang Paringin dengan produksi 1 juta ton. Lalu pada tahun 2008, PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk melaksanakan penawaran umum perdana saham Bursa Efek Indonesia dan mengumpulkan dana sebesar 12,2 triliun atau 1,3 miliar dolar dengan mencatatkan 35% saham perusahaan. Lalu pada tahun 2017, TPI telah mencatat kesepakatan pembiayaan financial close untuk proyek pembangkitan listrik tenaga uap bertenaga batu bara 2 kali 100 megawatt di Kalimantan Selatan. Lalu Amtri melakukan transformasi bisnis menjadi 8 pilar pertumbuhan, di mana akan memperkokoh fondasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan keunggulan kompetitif untuk jangka panjang. Lalu pada akhir tahun 2023, Presiden RI Joko Widodo meresmikan peletakan batu bara pertama pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Mentarang Induk di Kalimantan Utara, pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia dan kapasitas 1.375 megawatt. Ini akan menyediakan sumber listrik ramah lingkungan bagi kawasan industri Kalimantan, Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Lalu grup perusahaan memperoleh pembiayaan untuk proyek smelter aluminium yang akan dibangun di kawasan industri Kalimantan, Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Dan yang terakhir, PT Alam Resources Indonesia Tbk menerbitkan pernyataan emisi net zero. Oke, di sini saya pun akan memaparkan visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi dari PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk berupaya untuk menjadi grup pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia. PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk memiliki visi agar menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Lalu pada misinya, Alam Tree menjalankan bisnis pertambangan dan energi dengan misi untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, mengembangkan karyawan, menjalin kemitraan dengan pemasok,
mendukung pembangunan masyarakat dan negara, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, lalu memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Nilai yang ada di PT Alam Tree Resource Indonesia terbuka yaitu I more yang artinya I integrity, M meritocracy, O openness, R respect, dan I excellent. Mungkin di bagian struktur organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada tabel pemegang saham utama dari PT Alam Tree Resource Indonesia. Lalu di sini ada sistem kepemilikan saham. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa PT Adaro Strategic Investment memegang saham tertinggi sebesar 47,79%, lalu diikuti oleh pihak afiliasi sebesar 10,901%. Kemudian ada Garibaldi Thohir sebesar 6,726%. Lalu ada Edwin Surya Jaja sebesar 3,579% dan Publik sebesar 31,0031%. Struktur kepemilikan saham PT Alam Tree Resource Indonesia Tbk ini termasuk unik karena tidak ada pemegang saham pengendali tunggal. Nah, hal ini tuh menciptakan sistem checks and balances yang memastikan bahwa semua keputusan itu diambil demi kepentingan baik perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Di bagian ini aku akan jelasin struktur Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, pertama itu untuk Dewan Komisaris, posisi tertingginya itu Presiden Komisaris yang dijabat oleh Edwin Suryaja. Wakil Presiden Komisarisnya adalah Garibaldi Thohir. Lalu ada beberapa komisaris lainnya yaitu Arini Sugianto, Christian Ariano Rahmat, dan dua komisaris independen yaitu M. Effendi dan Budi Bowo Weksono. Lanjut ke direksi, Presiden Direktur sekaligus CEO-nya adalah Garibaldi Thohir. Posisi Wakil Presiden Direktur dan Deputi CEO dipegang oleh Christian A. Rahmat dan ada beberapa direktur lainnya. Michelle Suryaja, Julius Aslan, M. Syah Indrah Aman, dan Iwan D. Budiono. Nah, di bawah Dewan Komisaris juga ada Komite Audit. Ketua komitenya adalah M. Effendi dan anggotanya ada Lindawati Gani serta Ignatius Rolisani. Untuk tugas utamanya ada tiga. Yang pertama, mengawasi laporan keuangan dan audit internal. Yang kedua, memastikan perusahaan patuh terhadap hukum. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas dan sistem pengendalian internal. Selain itu, perusahaan ini juga punya kode etik yang jadi nilai utama, yaitu integrity, meritocracy, openness, respect, dan excellence. Fokus dari kode etik ini meliputi anti korupsi dan konflik kepentingan, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial, serta transparansi informasi. Untuk manajemen risiko, langkah yang dilakukan yaitu membentuk risk champion di tiap unit, menguatkan sistem informasi risiko, dan melakukan kolaborasi lintas fungsi buat memitigasi risiko. Dan evaluasi dan analisis good corporate governance-nya itu kita lebih ke analisis lebih ke prinsip utama dari GCG-nya sendiri yaitu tarif. Jadi yang pertama itu ada transparansi. Jadi penerapan transparansi ini di perusahaan Alantri itu bisa dibuktikan melalui pelaporan rutin ke OJK dan IDX. Lalu mereka juga menyediakan akses informasi publik melalui laporan tahunan, penyelenggaraan public expose tahunan, lalu juga web korporat mereka yang sangat terbuka untuk umum yang bisa diakses lalu juga divisi investor relation yang aktif berkomunikasi dengan analis dan investor. Lalu selanjutnya ada accountability. Jadi struktur pertanggungjawaban di perusahaan ini itu jelas di mana struktur organ GCG-nya itu memiliki kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Jadi kinerja pada proses audit itu diawasi oleh komite audit yang di bawah komisaris dan dilaksanakan oleh unit audit internal untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan keuangan perusahaan, serta laporan pertanggungjawaban tahunan yaitu LPT oleh direksi kepada RUPS. Lalu ada poin ketiga yaitu responsibility, di mana perusahaan tuh menunjukkan pertanggungjawaban sosial serta kepatuhan hukum melalui beberapa hal. Jadi ada tiga hal di sini yang aku highlight.
yaitu ada program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Itu mereka berfokus pada 5 pilar, yaitu ada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, serta lingkungan. Mereka juga menerapkan good mining practice dan mengelola kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH secara ketat. Mereka juga meraih peringkat proper emas untuk AI dan biru untuk MCN dan LC di tahun 2024 sebagai bukti kepatuhan mereka terhadap lingkungan. Poin keempat itu ada independence, di mana independensi dalam pengambilan keputusan perusahaan ini itu dijaga melalui komisaris independen, di mana komposisi 2 dari 5 anggota, yaitu sebesar 40% sebagai komisaris independen. Jadi mereka tuh melampaui syarat minimal dari OJK, yaitu sebesar 30%. Lalu ada komite audit yang diketuai oleh komisaris independen untuk menjamin objektivitas pengawasan perusahaan. Lalu juga ada struktur kepemilikan di mana tidak adanya pemegang saham pengendali tunggal mencegah dominasi dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu ada fairness, di mana perusahaan itu menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi para pemangku kepentingan. Nah, jadi perusahaan tuh menjamin juga kayak perlindungan hak-hak pemegang saham termasuk minoritas. Lalu mereka juga ada sistem whistleblowing yang dikelola oleh pihak ketiga itu untuk memastikan objektivitas, anonimitas, dan perlindungan pelapor. Lalu juga ada kebijakan yang jelas untuk menangani dan melaporkan benturan kepentingan atau konflik of interest. Di kesimpulannya, PT Alam Tri Resource Indonesia TBK atau yang sebelumnya kita kenal sebagai Other Energy ini itu udah berhasil melakukan transformasi strategis yang sangat signifikan. Bergeser dari di mana mereka tuh bergeser dari fokus energi internasional itu ke model bisnis yang terintegrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana itu lebih berorientasi pada keberlanjutan, yaitu ada 2 pilar, alam trigeo dan alam trieko. Nah, transisi ini itu didukung secara kokoh oleh kerangka GCG mereka yang matang dan teruji, menjamin bahwa pertumbuhan bisnis baru itu berjalan seiring dengan kepatuhan dan integritas. Jadi secara keseluruhannya, implementasi Good Corporate Governance pada PT Alam Trade Research TBK ini dinilai sangat baik dan komprehensif, di mana hal ini tuh menjadikan mereka tuh sebagai landasan yang kredibel dan terpercaya untuk mendukung visi jangka panjang perusahaan sebagai pemain utama dalam industri pertambangan dan energi terbarukan di Indonesia. Ya baik, terima kasih. Mungkin sekian saja pemaparan kami mengenai evaluasi dan analisis Good Corporate Governance pada PT Alam Tree Resorts Indonesia (TBK). Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.